Suatu hari, hujan turun dan airnya pun berkumpul di sebuah kubangan. Kubangan ini semakin lama semakin membesar dan akhirnya membentuk sebuah danau. Si danau pun karena hujan, dia menjadi besar dan luas. Tentu saja, ketika suatu danau luas, dia pasti tentunya dalam. Tapi gak ada yang tahu dalamnya seberapa. Akhirnya pun, karena si danau sudah terbentuk, tentu saja dia akan menjadi pusat kehidupan bagi makhluk-makhluk lain. Mulai pohon di sekitarnya, binatang yang kehausan, manusia yang butuh buat air untuk dicuci, cuci baju, cuci piring, dan lain-lainnya. Karena sering dimanfaatkan oleh makhluk lain, si danau ini pun sering kali terkuras. Karena terkuras, tentu saja dia merasa lelah, dia merasa capek dengan air yang terus dikuras. Semakin dangkal danau itu. Walaupun gitu, ada hujan yang menurunkan air secara banyak untuk mengisi lagi danau tersebut. Suatu hari, terjadi kemarau panjang. Tidak hanya sehari, tapi berminggu-minggu, hujan tidak juga pula turun. Karena itu, si danau menjadi sangat dangkal. Dia pun mengeluh. Sampai kapan aku harus kayak gini? Aku capek dikuras terus. Aku capek dimanfaatin makhluk lain. Dan ketika musim kemarau selesai, tibalah musim hujan. Dan si awan pun datang kembali. Ketika awan datang, danau mengucapkan sebuah permintaan. Awan, akhirnya kamu datang juga. Aku sudah lelah. Aku ingin segera diisi. Datangkanlah sebuah hujan yang sangat besar. Sebuah hujan yang sangat deras. Agar bisa aku penuh kembali. Tapi si awan bertanya, apa kamu yakin dengan permintaan itu? Apa kamu yakin dengan hujan yang sangat deras? Apa kamu tidak takut meluap? Si danau dengan sombongnya bilang, aku tidak peduli dengan semua itu. Yang aku inginkan hanyalah air. Air yang bisa mengisi diriku. Aku ini sangat luas. Hujan darimu tidak akan bisa membuatku luap. Dengan sombongnya si danau berkata seperti itu, maka awan hanya bilang, baik, jika itu mau kamu, aku akan turunkan hujan yang sangat deras. Aku akan turunkan sebuah hujan yang membuatnya menjadi badai. Dan si danau pun bilang, cepat turunkan, tidak usah banyak bicara. Akhirnya pun si hujan yang tadinya putih, yang tadinya cerah, tiba-tiba dia menjadi gelap, tiba-tiba dia menjadi mendung. Dan angin pun datang. Bukan hanya angin yang lewat, bukan hanya angin yang sepoi-sepoi, tapi angin badai. Secara bersamaan, ada suara petir yang menjambar pohon di sekitarnya, yang membuat pohon di sekitar danau itu tumbang. Hujan deras pun turun. Saking besarnya dan saking lamanya hujan itu turun, si danau itu pun mulai meluap. Dan ketika itu, danau bilang, hei awan, hentikan hujanmu. Aku akan meluap. Aku tidak sanggup lagi. Tapi awan pun tidak mendengar, karena dia sibuk sedang membuat badai yang sangat besar. Dia sibuk dengan petir-petirnya. Karena itu,
si danau pun meluap. Yang airnya tadinya cukup dengan besarnya dia, airnya pun akhirnya melebar kemana-mana. Akhirnya dia banjir. Ya, karena hujan yang sangat deras itu, si danau meluap dan menciptakan badai. Setelah badai, datanglah banjir bandang. Setelah itu pun, si danau menjerit, "Awan, awan, sudah hentikan. Aku sudah penuh." Dan si awan pun, yang sudah merasa lelah, dihentikan segera hujannya. Dan melihat ke bawah, "Oh, ternyata kamu meluap. Coba lihat apa yang kamu lakuin sekarang." Malah jadi banjir kemana-mana. Banjir bandang. Ngerusak kehidupan lain. Si danau pun hanya bisa bilang, "Iya, aku mengerti, aku minta maaf. Hentikan hujanmu." Dengan jawaban judes, awan hanya bilang, "Aku pun sudah lelah dengan hujan. Aku berhenti. Sekarang sudah waktunya aku pergi." Setelah pergi, apakah banjir bandangnya selesai? Tentu saja tidak. Karena air yang ditampung oleh danau itu sangatlah banyak. Setelah lama, air itu meluap dan menjadikan banjir bandang. Datang pelangi. Iya, tentu saja. Setelah datang pelangi, danau pun tahu akibatnya. Ya, dari situ terciptalah sebuah hulu sungai. Hulu sungai yang berasal dari dirinya. Dari tempat yang sama, dari air yang sama, dari awan yang sama. Karena sungai itu baru terbuat dari sebuah banjir bandang, maka ya sungai itu pun banyak ngomel sesuai dengan derasnya air dari danau ke hulu sungai itu. Sungai itu pun terbangun. Dia nanyain, "Hei, kamu danau ya?" Dengan genitnya dia bilang begitu. Si danau pun bilang dengan gagunya, iya." "Emang kenapa?" Ya, dan ternyata si danau pun tertarik dengan sungai. Begitupun dengan sungai. Mereka ngobrol banyak tentang air, tentang kehidupan, tentang manusia, tentang kelinci. Suatu hari datang sebuah koala. Dia bersemayam di dekat pohon. Di pohon yang dekat dengan sungai dan dekat dengan danau. Dia tidur di siang hari, bangun di malam hari. Ya seperti itu. Tentu saja sungai tertarik dengan makhluk itu. Dan dia pun berkata, "Hei danau, apa kau lihat koala itu?" Si danau pun menjawab, "Iya, sangat lucu. Dan dia pemalas di siang hari tapi aktif di malam hari." Mungkin dia overthinking. Karena lawakan garing itu, si sungai pun tertawa kecil. "Ternyata kamu bisa ngelawak ya?" Oke. Tapi dengan melihat koala itu, rasanya aku ingin pergi juga. Tidak hanya memandang bulan di malam hari. Rasanya aku ingin menjelajahi tempat ini. Aku ingin menjelajahi daratan ini. Si danau pun secara tiba-tiba dia merasakan sebuah perasaan yang tidak enak. Sebuah perasaan yang akan terulang. Ya, perasaan akan sebuah konsekuensi. "Maksud kamu apa, sungai?" "Ya, aku pengen jalan-jalan. Gak mau diem di sini terus. Aku bisa mengalir." Mendengar itu, si danau pun akhirnya kalap. Dia tenggelam dalam emosinya. Tapi
Ada aku di sini. Kenapa kamu harus pergi? Dunia ini luas, danau, tolong. Biarin aku pergi. Biarin aku menjelajah. Biarin aku menjadi diri aku sendiri. Danau dengan kalimat yang terbata-terbata tadi dan mendengar jawaban tegas dari sungai. Danau tidak bisa menahan sungai lagi. Akhirnya pun dia membiarkan sungai untuk mengalir. Walaupun sebenarnya tidak. Walaupun jauh di dalam diri danau, danau merasa dia tidak rela jika sungai mengalir dan pergi dari sini. Karena dia merasa dirinya adalah yang dibutuhkan oleh sungai. Tapi ternyata tidak. Setelah sungai pergi, danau merasa kosong. Danau merasa sebesar apapun hujan yang didatangkan, itu tidak akan bisa mengisi dia. Danau merasa selalu ada kekosongan di dalam dirinya. Ya, setelah itu tentu saja danau menjadi tidak beres. Danau menjadi keruh. Danau menjadi semakin tidak jelas. Dia tidak tahu lagi apa yang diinginkan. Dan makhluk di sekitarnya pun semakin tidak jelas juga, tentunya. Manusia mencemari dirinya, binatang yang sudah tidak terkontrol populasinya, pohon yang saking tidak lama ditebangnya tidak bisa menumbuhkan pohon yang muda dan akhirnya berlumut. Dan tentu saja dari pohon-pohon yang besar itu turun dan berguguranlah daun-daun. Karena semua itu, danau pun tidak bisa berpikir secara jernih. Danau menjadi sangat kotor. Danau menjadi tidak indah lagi. Ya, karena sudah mengetahui bahwa danau ini sudah kotor, makhluk-makhluk lain pun pergi dari danau itu. Mereka menganggap bahwa danau sudah tidak cantik lagi. Bahwa danau sudah tidak layak untuk dimanfaatkan lagi. Sekian lama, danau semakin kotor. Dan suatu saat, awan pun datang kembali. Melihat keadaan danau yang sudah tidak karuan. Si danau pun bertanya, "Hei awan, bisakah engkau berhenti memberiku hujan dan biarkan aku mengering?" Tapi awan pun bilang, "Danau, aku memberi hujan bukan hanya untukmu saja, tetapi untuk makhluk lain juga. Seperti sungai yang ada di sebelahmu, yang berada dari dirimu. Kalaupun kamu mengering, aku tetap akan menghujani dan membuat sungai itu mengalir." Si danau pun dengan tawa yang menahan nangis, dia hanya bilang, "Kenapa sih harus bahas sungai lagi? Padahal kan dia udah pergi. Padahal aku sudah mencoba merelakan dia. Tapi kenapa kamu masih bahas dia lagi?" Awan pun dengan jawaban yang sangat bingung, dia bilang,
Danau, kamu itu ada karena air. Begitupun dengan sungai. Danau ada juga karena air. Kalian dari suatu yang sama, air. Walaupun kalian berbeda bentuk, walaupun kalian berbeda gerakan, tapi kan itu dari air. Kamu harus bisa ngerelain dia. Kamu ada untuk sungai, dan sungai mengalir untuk makhluk-makhluk lain. Dia tidak mungkin diam sepertimu, Danau. Biarkan dia menjadi dirinya. Biarkan dia bertemu sebuah tebing dan merubah dia menjadi sebuah air terjun yang sangat indah. Danau mendengar itu pun, dia tidak bisa menjawab apa-apa. Dia hanya menjadi emas semakin keruh. Dia hanya bisa tenggelam dalam dirinya. Dan ketika itu pun, Danau bertanya, awan, apakah ini saatnya aku membiarkan sungai untuk mengalir? Awan pun hanya bisa menjawab, itu tergantung kamu. Apa kamu rela membiarkan sungai bahagia? Apa kamu rela menahan sungai terus-menerus? Danau hanya terdiam, tidak bisa menjawab apa-apa.